Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Iman rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini di malam Sabtu yang pertama kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Iman ini di Desa Kewayuan, Kecamatan Pejaguan, Kabupaten Kebumen, dalam keadaan sehat semuanya. Sehat nggih sedaya nggih? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semuanya dalam keadaan sehat. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dicabut satu nikmat saja, nikmat misal tidak bisa melihat alias rebeng-rebeng untuk melihat, ini akan mengetahui betapa besarnya nikmat ketika meripat mata itu sehat, bisa melihat dengan jelas. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT dengan menggunakan kenikmatan tersebut untuk terus thalabul ilmi, belajar menuntut agama Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Keduanya, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah tema dari kaidah yang ke-30 dari qawaid Qur'aniyah yang nanti kami simpulkan, dan sambil ada beberapa catatan dari kami tentang pembahasan masalah ini. Kaidah yang ke-30 yang diambil dari surat At-Tolak ayat yang ke-3 yang bunyinya wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, yang artinya barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan. Dalam pembahasan ini ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan. Ada 3 poin. Pertama, tentang pentingnya kaidah ini. Pentingnya kaidah ini. Yang kedua, tentang munasabah kaidah ini, ayat ini. Tadi surat apa? At-Tolak ayat berapa? Ayat 3. Surah At-Tolak ayat 3. Kemudian yang terakhir adalah kaidah ini bersifat umum. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentang pentingnya kaidah ini. Kaidah tentang wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan. Ketika dalam usaha kita, dalam meraih cita-cita kita, dalam meraih keinginan-keinginan kita, ketika kita didasari dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan. Pertanyaannya, ketika seseorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dia pasrah saja atau dia harus ikhtiar alias usaha?
Pasrah aja atau harus ikhtiar atau usaha? Ikhtiar. Ahsantum. Ketika seseorang dia berkata, saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, saya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib untuk ikhtiar. Maka di sini ada beberapa poin penting. Tadi yang pertama, pentingnya kaidah ini. Kenapa kaidah ini penting? Karena kaidah ini merupakan dasar keimanan, kaidah keimanan, di mana merupakan akar. Akarnya tertanam sampai ke dalam dada orang. Orang yang bertauhid, ketika dia didasari bertawakal kepada Allah dalam segala hal, maka akan muncul ketenangan padanya. Keimanan sebagai dasarnya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar dalam beramal. Jadi kalau orang sudah punya tawakal, sudah mempunyai sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan nyaman dan akan tenang. Seperti orang yang keluar dari rumahnya sudah bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, tenang, berangkat ke Masjid Al-Iman untuk belajar, maka akan nyaman, tenang diri kita. Kenapa? Didasari keimanan, didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pentingnya kaidah ini adalah agar kita tidak mudah putus asa. Agar kita tidak mudah putus asa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wala tayasu mir rauhillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah didasari tadi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul ketenangan, kemudian dia tidak mudah putus asa. Makanya enggak usah heran ketika di sana, di luar sana, orang-orang yang tidak punya iman, ketika punya cita-cita, karena prinsipnya usaha sukses, usaha sukses. Kalau enggak sukses apa? Karena tadi usaha sukses, usaha sukses. Kalau enggak sukses, stres bisa. Ya. Stres, stroke, apalagi ya, stop. Bisa ya. Bisa stop alias out, mati. Naudzubillah kalau sampai bunuh diri. Kenapa? Tidak ada keimanan. Makanya Bapak Ibu yang semua dari rahmat Allah SWT, kita bersyukur pada Allah SWT. Kita diberi hidayah, hidayatul Islam, di mana kita diajarkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pentingnya kita belajar kaidah ini agar kita memahami hakikat daripada tawakal itu sendiri, yaitu kita harus berusaha terlebih dahulu, ikhtiar terlebih dahulu, kemudian kita serahkan kepada Allah SWT. Kenapa? Kenapa kita suruh ikhtiar? Kita suruh merubah nasib kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengingatkan kepada kita di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu merubah dengan sendirinya. Jadi kalau kita ingin pintar harus belajar. Kalau kita ingin bisa harus belajar. Kalau orang ingin kaya secara matematik kan harus usaha. Tapi itu semuanya ingat, Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengatur semuanya. Rezeki kita, ajal kita, kemudian jodoh kita sudah diatur oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini pentingnya kita bahas, pentingnya kaidah ini. Wa may yatawakkal
'ala Allah fa huwa hasbuh. Berarti kalau begitu, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus berusaha, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Yang mau usaha, bismillah, mau buka tokonya. Ya, karena dulu pernah kita bahasan atau kita singgung, usaha boleh sama. Ya, usaha boleh sama, tapi rezeki sudah beda. Sudah ada apanya sendiri-sendiri, takarannya sendiri, capnya sendiri-sendiri, sudah ada tulisannya sendiri-sendiri. Usaha boleh sama, tapi namanya rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang muslim kita prinsipnya berusaha, kemudian berdoa dan bertawakal kepada Allah. Allah akan cukupkan setiap langkah kita, setiap detik kita ketika kita nyatakan Allah Subhanahu wa taala, akan jadi pahala apa tidak? Jadi pahala apa tidak? Jadi pahala. Jadi pahala semuanya kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, setiap langkah kita akan jadi pahala. Maka ini pentingnya untuk mempelajari kaidah kita, kaidah yang ke-30, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Coba ikuti dulu kaidah ini biar nanti pas pembahasan juga bisa kita sambung. Ikuti. Wa may yatawakkal 'ala Allah, yo. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, minimal nanti pas pulang sudah hafal potongan ayat. Ya, ketika tadi ngaji apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Masya Allah. Udah apa? Udah, alhamdulillah. Apa artinya? Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Oh iya ya, berarti kita nggak usah usaha ya, tidur aja ya? Enggak. Misal gitu, enggak tidur. Terus gimana? Ya harus usaha. Terus ketika kita ngobrol kayak gitu sama teman kita, kamu ngaji di mana sih? Misal ngaji di Al-Iman, masya Allah ya, di Masjid Al-Iman. Setiap malam Sabtu, setiap malam Rabu ada kajian insyaallah, dan juga tadi pagi ada, kita di sore ya, habis zuhur ya, habis sholat Jumat ada, subhanallah, luar biasa nih. Semoga Allah berkahi ya Masjid Al-Iman dan juga penduduknya dan orang-orang yang di dalamnya, diberkahi Allah Subhanahu wa taala karena mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu-ilmu yang ada. Kembali kepada kaidah ini bahwa tadi wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sekali lagi baca. Ya. Yang artinya barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan. Dan maksud dari tawakal tadi sudah kami singgung ya, kita singgung tadi. Kemudian yang kedua, poin yang kedua yaitu munasabah ayat ini, kaitannya ayat ini, ayat yang tadi menjelaskan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cukupkan. Ini kaitannya dengan perceraian. Orang yang qadarullah masyafa'ala, dia terjadi perceraian yang Allah Subhanahu wa taala sudah atur. Ketika dia bercerai, ada hak dan kewajiban yang tetap harus dilakukan. Jadi kalau seseorang terpaksa qadarullah masyafa'ala dia cerai, ada aturan main di dalam Islam ini. Maka di sini ada dua hikmah. Pertama ada indar, ada peringatan. Kaitannya dengan munasabah ini ada peringatan ketika perceraian. Yang kedua ada busyra atau kabar gembira. Kabar gembira
ketika dia itu bisa melaksanakan aturan-aturannya. Nah, kaitannya dengan munasabah ayat ini, yang pertama adalah indar, peringatan. Peringatan bagi yang dia melakukan misal perceraian, maka di situ ada aturan. Aturan diantaranya ketika dia abaikan aturannya, dia bisa terkena dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika misal orang kalau cerai, ya misal cerai terus masa iddah. Ketika masa iddah, si wanita boleh nikah lagi dengan lainnya belum? Belum apa boleh? Ya. Tapi kadang ada tidak, baru cerai, nembe cerai paling sehari, 2 hari atau paling seminggu, setelah itu langsung sudah menunggu yang menanti-nanti dia langsung menikah. Wonten apa mboten? Ya, kadang ada seperti itu. Makanya Allah ingatkan, ketika dia sudah cerai, kemudian masa iddah, maka tunggu dulu. Jangan langsung nikah dengan yang lainnya. Aturan mainnya, ketika dilanggar, ya sudah, nanti hadapannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluhum atihi yaumil qiyamati farda. Setiap orang itu akan menghadap Allah sendiri-sendiri. Misal mohon maaf ya, istri tadi nekat karena sudah tertarik dengan rayuan-rayuan yang macam-macam dari calon yang akan menggantikan suami pertama misal, sehingga dilanggar aja aturannya, maka dosa yang siap akan dia timpa, dan nanti dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan andaikan suami tadi terdolimi atau suami terdolimi, berarti dia berhak menuntut di akhirat. Ini ketika indar, ketika peringatan, maka hati-hati. Kemudian ketika yang kedua adalah busyra, artinya kabar gembira atau penenangan. Penenang ada peringatan dan sekaligus penenangan. Penenangannya gimana? Ketika dalam melakukan perceraian dia sesuai dengan syariat yang ada, bahkan dia lebih memperhatikan istrinya. Suami istri yang baru saja cerai tetap melakukan hak dan kewajibannya. Tadi yang istri yang baru cerai tidak langsung menikah. Kemudian saya tanya, yang suami itu bertanya dulu, yang suami itu kalau misal qadarullah masyafa'ala dicerai, masih punya kewajiban beri nafkah apa tidak? Masih apa tidak? Masih berhak mendapatkan haknya si istri. Dan suami berarti masih kewajiban sesuai dengan kemampuan, yunfik dzu sa'ati min sa'ati, agar dia memberikan infak sesuai dengan kemampuannya. Berarti dia masih berkewajiban. Makanya dulu dalam pembahasan wala tansaul fadla bainakum, kita ceritakan kisahnya. Dulu ada di kitab tersebut ya, di kitab ini yang sebelum kita bahas, ada suami istri yang sudah bercerai, tetapi dilihat oleh orang banyak sepertinya dia belum bercerai. Ya, dia masih diberi tempat yang layak. Sebuah tempat di tempat yang layak, dia masih diberikan nafkah. Kemudian di antaranya hikmahnya ayat tersebut yang dibahas adalah wala tansaul fadla bainakum. Jangan kamu lupakan keutamaan, kelebihan di antara kalian. Jadi misal qadarullah tadi sudah pisah, tapi tetap kebaikan-kebaikan jangan dilupakan. Itu pesan Allah. Wala tansaul fadla bainakum. Tapi terkadang yang terjadi ya, kadang ya, kalau sudah pisah, seakan-akan nggak ada kaya nggak punya sing lanang seakan-akan mengatakan si istri nggak punya kebaikan. Atau sebaliknya, yang istri mengatakan yang laki-laki belas nggak ada kebaikan.
Nah, ini diingatkan oleh Allah, wala tansul fadla bainakum. Jangan kamu lupakan kebaikan di antara kalian. Ini kepada suami istri, dan kepada lainnya juga kita demikian. Nah, kembali kepada permasalahan bahwa ketika seseorang melaksanakan perintah Allah SWT tadi dalam aturan main ketika qadarullah masyafa'al harus bercerai, maka harus dilaksanakan. Ketika dilaksanakan, dia akan mendapatkan ketenangan dalam batinnya dan dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini munasabah ayat ini atau munasabah kaidah ini. Jadi kaitannya dengan perceraian, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan kepada kita semuanya. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga adalah kaidah ini bersifat umum. Kaidah ini bersifat umum. Jadi wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kaidah ini bersifat umum. Tadi betul munasabahnya terkait dengan perceraian. Tetapi kaidah ini bersifat umum, bisa digunakan, bisa diterapkan dalam segala kehidupan. Ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebagai pengusaha kita terapkan dalam bidang usaha kita, tawakal kepada Allah. Yang dalam bidang pendidikan kita tawakal kepada Allah. Kemudian yang di bidang nelayan misal, dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa tadi, ketika kita bilang tawakal berarti kita harus berusaha. Kemudian berdoa, kemudian serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11 bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu merubah dengan sendirinya. Kemudian sebelum kami sampaikan secara umum tadi bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi juga Ibnu Majah dan Imam Ahmad dan dikatakan hadis hasan sahih oleh Tirmidzi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis yang masyhur yang sering kita dengar. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la rasaqakum kama yarsuqut thair tahdu himasa wa taruhu bitana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian, ya kita semuanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, maka dikatakan di sini la rozaqakum, sungguh Allah akan memberikan rizki. Ini lamnya lam apa? Lam taukid. Lam taukid, lam penguatan. La rozaqakum, sungguh Allah akan memberikan rizki kepada kalian. Pertanyaannya, jenengan percaya apa mboten? Percaya apa tidak? Percaya. Karena ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara atas dasar hawa nafsu, tapi dari wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara atas dasar hawa nafsu, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau mengatakan la rusaqakum, sungguh Allah akan memberikan rizki kepada kalian, kepada kita semua yang mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan kama yarsuqut thair tahdu himasa wa taruhu bitana, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada burung, yang burung kalau pergi di pagi hari kleper, ya, pergi di pagi hari dalam keadaan lapar. Dalam keadaan lapar, pergi kemudian mencari nafkah. Tapi mencari nafkahnya burung beda dengan kita, ya.
Kalau burung berarti makanin apa? Ya biji terus atau apa aja itu kan punya siapa yang dimakani? Hah? Punya manusia ya, punya orang ya, diambil ditotori ya, manuk ya, yang kalau di sini pas lagi panen, udah mau panen ya, biasanya kan burung pada datang kan, ya udah itu rezekinya burung ya, kita hanya usaha burung kita, tapi gurah kita hanya gurah kan, tapi ya sudah dimakan dari rezeki dia, rezeki burung, dan kalian harus mengikhlaskan itu sebagai sedekah kalian, sedekah kita semuanya, ya sudah dimakan, ya. Nanti pergi lagi gruk datang. Nah, itu usahanya burung makan dengan cara mengambil apa yang dia dapatkan. Tapi bukan berarti kalau kayak gitu kita nanti asal ambil punya orang, enggak. Yang diambil di sini bagaimana cara burung, yaitu bekerja keluar dari rumahnya, kemudian mencari makanan, karena burung tidak ada hisab nanti, yang ada kita semuanya ada hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana burung tadi pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Ya, itu subhanallah. Dari pelajaran yang luar biasa, berarti di situ kita suruh usaha, suruh ikhtiar. Jadi bukan tawakal, Mas, jenengan nggak kerja lah, tawakal lah. Yang harus dasarnya bong apa kere kayaknya lah, nyora kere tawakal lah Gusti Allah. Itu namanya prinsip yang keliru, dikatakan di sini. Prinsip yang keliru, yang salah. Karena tawakal harus usaha yang dicontohkan tadi, sebagaimana burung yang dia pergi di pagi hari kemudian pulang dalam keadaan kenyang. Maka saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah sekalian, kembali kepada poin yang ketiga, bahwa kaidah ini bersifat umum. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa posisi, dalam beberapa keadaan, sifatnya umum. Contoh, ketika mencari pertolongan dan solusi. Contoh, ketika mencari pertolongan dan solusi, kita lagi ada masalah, sangat butuh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ butuh yang namanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan mencukupkan. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, Nabi Musa alaihissalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba sudah dikejar-kejar, pas di depannya sudah lautan. Maka Nabi Musa alaihissalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bentuknya diantara ikhtiarnya adalah apa? Memukulkan tongkat ya di lautan. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai ikhtiarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan ya jalan keluar, bukakan solusi untuk orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita, ketika kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, butuh solusi, pas lagi ada masalah, bagaimana solusi yang terbaik? Jangan lupa kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita terus berusaha. Ya, dalam masalah usaha, misal kita bagaimana mengatasi solusi karyawan kita, bagaimana mengatasi solusi untuk anak-anak didik kita, misal kita berusaha secara ilmiah, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal dalam dunia pendidikan, mengatasi anak yang dia suka membuli. Misal ya, usaha mencari solusi
biar kita dapat pertolongan, mencari solusi bagaimana ketika ada anak yang mohon maaf misal membuli, gelawai mainan, maka kita usaha kita anaknya bisa dipanggil, disampaikan, nak, coba ini membuli termasuk perkara yang dibolehkan apa tidak? Anak berpikir apa? Tidak, nggak boleh. Dosa apa tidak? Dosa. Coba kalau kamu madani, ya, apa? Bukan kamu madani, tapi kamu diwadani, orang tuamu diwadani. Kamu sakit apa enggak? Sakit. Berarti kalau kamu sakit ketika diwadani orang tua, kamu jangan madani. Nggak boleh bully, nggak boleh bully orang tuanya. Oh gitu. Iya, nggak boleh. Karena kalau kamu madani orang tua temanmu, berarti kamu madani orang tuanya sendiri. Berarti kamu suka enggak? Enggak, ya sudah. Jangan seperti itu. Kita sebagai ustadz, sebagai pendiri, sebagai guru, sebagai orang yang membimbing, mengajar, mendidik, mengarahkan, usaha bagaimana biar terarah anak itu. Cari solusi. Kemudian jangan lupa kita doakan anak kita, ya Allah, bila petunjuk kepada fulan, fulana, ya Allah berilah ya kemudahan kepada fulan dan fulana, ya Allah mudahkanlah saya dalam mendidik anak ini, ya Allah. Kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh asal apa? Pasrah bongkokan karepe bocah. Sing penting aku ngajar misal. Arep mbuli yang ngono, glewe yang ngono, tendang-tendangan yang ngono. Misal ini pendidikan seperti kalau diterus-teruskan jadi karakter. Jadi karakter yang baik apa yang jelek? Yang baik apa yang jelek, Bu? Jelek. Kalau ada anak misal ya bully-bulian, terus mungkin sampai kelahi dan seterusnya, dibiarkan nanti menjadi karakter yang tidak baik. Misal dalam dunia pendidikan. Artinya kita ketika mencari pertolongan dan solusi, kita jangan lupa usaha dulu, cari solusi bagaimana secara ilmiah, kemudian serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cukupkan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ulangi lagi biar enggak ngantuk. Wa may yatawakkal 'ala Allah, sama-sama. Fahuwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ya. Coba ibu-ibu wa may yatawakkal. Ada ibu-ibu ndak? Coba wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barakallahu fi masyaallah. Bapak-bapak, wa may yatawakkal. Masyaallah, alhamdulillah. Jadi ketika kita menghadapi segala macam permasalahan, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, contoh ketika mencari pertolongan dan solusi. Kemudian ketika dikuasai musuh dan khawatir dengan kekejaman mereka, kita juga perlu tawakal. Dan dibutuhkan di suatu saatnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dikejar-kejar musuh atau dikuasai oleh musuh dan mau dibunuh dan seterusnya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy, akhirnya beliau bersembunyi di gua dan di sini ditemani oleh sahabat siapa? Abu Bakar, masya Allah, ditemani oleh sahabat Abu Bakar. Kemudian ketika beliau di situ di gua mengingatkan agar bertawakal kepada Allah SWT dan jangan bersedih, serahkan semuanya kepada Allah SWT. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, ketika kita demikian kondisinya, masalah ada yang mengejar-ngejar kita,
atau dikuasai oleh musuh dan kita dikejar-kejar, khawatir akan kita tertangkap dan seterusnya, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha berlindung, mencari perlindungan secara ilmiah, secara yang masuk akal, berlindung. Namanya tawakal. Jadi kalau tawakal itu harus berusaha dia mencari yang sesuai dengan kaidahnya. Misal tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melindungi diri, beliau itu bersembunyi dalam gua. Kemudian contoh lagi, ketika kondisi ya makhluk sudah berpaling atau manusia sudah tidak mau melihat kita, tidak mau membantu kita, tidak mau open kepada kita. Coba kalau kita misal hidup di tengah masyarakat, kemudian orang sudah nggak mau memperhatikan kita, nggak mau nolong kita, nggak peduli kepada kita, nggak open kepada kita, omongan kita nggak didengar dan seterusnya, rasa yang kita dapati bagaimana? Rasanya bagaimana? Hah? Bunek lah, bunek kan? Coba rasanya bunek lah, orang Jawa, orang Kebumen bilang bunek ya, bunek lah. Coba sekarang di desa sini diam aja, sini kesana diam, bahkan salam nggak dijawab. Rasanya aduh sempit sekali dunia, sempit sekali dunia. Nah ketika kondisi demikian, saya tanya, harusnya bersandar kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Allah. Kalau sadar kepada lah, rati gugu. Kesini nggak digugu, minta bantuan nggak digubris. Coba kita lihat bagaimana kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Kisah Imam Ahmad bin Hanbal ketika posisi beliau itu mempertahankan Al-Quran kalamullah, ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Beliau mempertahankan, orang sudah pada nggak peduli, bahkan si pemimpinnya itu memenjara. Bagaimana perasaannya? Maka beliau bertawakal kepada Allah SWT, berserah diri hanya kepada Allah SWT, dan tetap terus mempertahankan, usahanya mempertahankan bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Maka kita ambil pelajaran ketika kita misal kayak tadi di sebuah tempat di daerah kok nggak pada mau bantu, atau misal mohon maaf di sebuah kantor, tempat kerja, teman kantor nggak ada yang peduli sama kita semuanya, punya usul dicuekin aja. Kemudian kalau kita bicara kayak acuh tak acuh, kemudian ketika kita berbuat malah salah paham, maka yang terjadi kita harus berusaha mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita harus berikhtiar. Ikhtiarnya bagaimana? Kita diantaranya berusaha untuk berbuat baik. Berbuat baik kepada misal orang yang tadi tidak berbuat baik kepada kita. Kenapa Ustaz? Kita masalah berbuat baik, aku di jengkel kau Arab kon malah berbuat baik. Iya, karena idfa' billadhi hiya ahsan fa idzal ladzi bainahu wa bainaka aduun kana waliyul hamim. Apa ayatnya? Maka balaslah yang dengan lebih baik, karena bisa jadi ketika membalas dengan yang lebih baik, yang tadinya musuh jadi teman dekat. Bisa apa tidak? Kalau orang dikasih hadiah terus misal, atau dibaikan terus, bisa berubah apa tidak? Bisa apa tidak? Bisa, biidznillah. Semuanya hati seorang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap kita tetap tadi, kita sabar di bawah usaha kita, kemudian kita berusaha berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita, tetap berusaha berbuat baik, kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah malas kejelekan. Kalau kejelekan dibalas kejelekan, nanti bisa-bisa malah rame, ya, rame dalam sebuah tempat gitu. Maka
ketika kita kembali kepada ikhtiar yang benar, kita tetap berbuat baik kepada sesama yang ada di sekitar kita, kemudian kita tawakal kepada Allah SWT, maka akan tumbuh kenyamanan dalam diri kita. Berarti kenapa nyaman diri kita? Karena balasannya dari siapa? Dari siapa? Allah. Ketika tadi teman kerja kita, misal contoh aja, teman kerja kita berbuat baik, kita tanya baik-baik, bahkan kita kasih hadiah, kok dia diam aja dan seterusnya, misal, udah urusannya adalah dari siapa? Allah pahala. Innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kita itu memberikan karena Allah, karena mengharapkan wajah Allah, tidak mengharapkan apa? Balasan dari kalian, dan juga ucapan terima kasih, sudah Allah yang akan membalas. Ini kode etik orang yang memberi hadiah tadi, misal kepada teman kerja dan seterusnya. Tapi di sana ada kode etik ketika orang mendapatkan untuk mengucapkan doa. Paling tidak ucapan jazakumullah khairan atau jazakallahu khairan. Kembali kepada masalah. Ketika seseorang dia qadarullah masyafa'ala, dia mendapatkan ujian, orang sudah tidak pada peduli, maka kembalikan kepada Allah dengan cara tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika tawakal, maka akan tumbuh ketenangan, kenyamanan. Dan contoh-contoh yang lain banyak sekali. Contoh-contoh dalam kehidupan kita banyak sekali. Satu lagi contoh, ketika kondisi sakit atau kritis, kondisi kritis atau sakit, kita tawakal. Maka sebagai bentuk tawakal kita kepada Allah SWT, kita berusaha bagaimana biar sembuh. Misalnya contoh kan, dibawa kadang ke rumah sakit loh, cari dokter, kemudian berusaha bagaimana biar orang ini sembuh. Kemudian jangan lupa diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan nyaman. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kaidah yang ke-30. Sebelum kami tutup, ada beberapa hikmah atau faidah yang bisa kita ambil dari pembahasan ini. Yang pertama, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan ketenangan dalam hidup kita, kenyamanan dalam hidup kita ketika kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika berserah diri tadi sesuai dengan kaidah yang sudah dijelaskan di awal. Kemudian ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mudah berputus asa. Tidak mudah putus asa. Dan ketika kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cukupkan, gitu. Allah akan cukupkan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita untuk bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sebelum saya tutup, siapa yang berani menghafalkan atau membaca, saya kasih hadiah buku. Yang tadi ya, anak-anak boleh, anak-anak biasa tawarin mau uang apa buku, dah. Yang tadi loh, wa may yatawakkal gitu dok, sudah. Ayo, anak-anak boleh, anak-anak aja. Ayo anak-anak, ayo nak, sebelum saya tutup, boleh, fadl. Masya Allah, maju. Kamu mau buku bahasa Arab apa bahasa Indonesia apa duit 10.000? Buku bahasa Arab, Masya Allah.
Aduh, Masya Allah. Ini buku bahasa Arab ya. Saya kasih yang ini atau yang ini. Dua-duanya. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Siapa namanya? Yusuf. Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ternyata Mas Yusuf sudah punya hiroh untuk belajar bahasa Arab. Saya tawarin mau Indonesia atau Arab. Ambil yang bahasa Arab. Semoga nanti Allah mudahkan bisa belajar ke Madinah. Ya, bisa belajar sama ulama insyaallah supaya kader di sini. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita bahas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.